Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memaparkan materi mengenai kelompok diskusi kecil atau small group discussion. Kelompok diskusi kecil merupakan suatu proses kegiatan yang berlangsung secara terkontrol dan teratur, dan beberapa orang saling bertatap muka digabung menjadi kelompok kecil yang saling berinteraksi dengan mengungkapkan pemikirannya masing-masing. Kemudian, tujuan dari diskusi kelompok kecil ini yaitu yang pertama, agar peserta didik mampu memberi dan menerima informasi baru maupun pengalaman dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua yaitu dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan berpikir serta berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu melibatkan peserta didik dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu ada manfaat diskusi ini bagi peserta didik. Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan berpikir. Yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Yang ketiga yaitu meningkatkan disiplin dan kerjasama yang sehat. Yang keempat yaitu mengembangkan sikap saling membantu antar sesama anggota. Yang kelima yaitu meningkatkan motivasi belajar. Adapun tahap-tahap dalam kegiatan diskusi kelompok ini yaitu yang pertama, memusatkan perhatian pada peserta didik. Yang kedua yaitu meningkatkan kontribusi peserta didik. Yang ketiga yaitu menyebarkan kesempatan bagi para siswa untuk berpartisipasi. Dan yang terakhir yaitu menutup diskusi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran bermain peran dan simulasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan model pembelajaran bermain peran. Bermain peran atau role playing adalah metode pembelajaran yang di dalamnya terdapat perilaku pura-pura atau berakting dari siswa sesuai dengan peran yang telah ditentukan, di mana siswa menirukan situasi dari tokoh-tokoh sedemikian rupa dengan tujuan mendramatisasikan dan mengekspresikan tingkah laku, ungkapan, gerak-gerik seseorang dalam hubungan sosial antar manusia. Metode bermain peran dapat menimbulkan pengalaman belajar seperti kemampuan kerjasama, komunikatif, dan menginterpretasikan suatu kejadian. Melalui bermain peran, siswa mencoba mengeksplorasi hubungan-hubungan antara manusia dengan cara memperagakan dan mendiskusikannya, sehingga secara bersama-sama para siswa dapat mengeksplorasi perasaan-perasaan, sikap-sikap, nilai-nilai, dan strategi pemecahan masalah. Mode pembelajaran bermain peran penekanannya terletak pada keterlibatan emosional dan pengamatan indera ke dalam suatu situasi masalah yang secara nyata dihadapi. Murid diperlakukan sebagai subjek pembelajaran. Secara aktif melakukan praktik berbahasa, bertanya dan menjawab bersama teman-temannya pada situasi tertentu. Untuk tujuan bermain peran, metode bermain peran dalam proses pembelajaran bertujuan agar siswa dapat mendramatisasikan tingkah laku atau ungkapan gerak-gerik wajah seseorang dalam hubungan sosial atau manusia. Menurut Saifuddin dan Berdiati, metode pembelajaran bermain peran memiliki tujuan sebagai berikut: memberikan pengalaman konkret dari apa yang telah dipelajari, mengilustrasikan prinsip-prinsip dari materi pembelajaran, menumbuhkan kepekaan terhadap masalah-masalah hubungan sosial, menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa, menyediakan sarana untuk mengekspresikan perasaan yang tersembunyi di balik suatu keinginan. Dan selanjutnya itu model pembelajaran simulasi. Simulasi berasal dari kata simulate yang artinya berpura-pura atau berbuat seakan-akan, sehingga metode
Mengajar simulasi dapat diartikan cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Model pembelajaran simulasi merupakan model pembelajaran yang membuat suatu peniruan terhadap sesuatu yang nyata, terhadap keadaan sekelilingnya atau proses. Model pembelajaran ini dirancang untuk membantu siswa mengalami bermacam-macam proses dan kenyataan sosial dan untuk menguji reaksi mereka, serta untuk memperoleh konsep keterampilan pembuatan keputusan. Model pembelajaran ini diterapkan di dalam dunia pendidikan dengan tujuan mengaktifkan kemampuan yang dianalogikan dengan proses sibernetika. Pendekatan simulasi dirancang agar mendekati kenyataan di mana gerakan yang dianggap kompleks sengaja dikontrol. Misalnya dalam proses simulasi ini dilakukan dengan menggunakan simulator. Model pembelajaran simulasi bertujuan untuk melatih keterampilan tertentu baik bersifat profesional maupun bagi kehidupan sehari-hari. Memperoleh pemahaman tentang suatu konsep atau prinsip, melatih memecahkan masalah, meningkatkan keaktifan belajar, memberikan motivasi belajar kepada siswa, menumbuhkan daya kreatif siswa, dan melatih siswa untuk mengembangkan sikap toleransi. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi model pembelajaran penyingkapan discovery learning. Discovery learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Prinsip belajar yang nampak jelas dalam discovery learning adalah materi atau bahan pelajaran yang akan disampaikan tidak disampaikan dalam bentuk final. Akan tetapi, siswa sebagai peserta didik didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui, dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri, kemudian mengorganisasi atau membentuk konstruktif apa yang mereka ketahui dan mereka pahami dalam suatu bentuk akhir. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang pembelajaran pengarahan diri atau self-directed learning. Conradi dalam Sebakti 2017 mengemukakan bahwa self-directed learning atau SDL merupakan proses penerapan gagasan yang dimiliki dengan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya. Individu dengan SDL memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan secara mandiri individu maupun menentukan kebutuhan belajar, tujuan belajar, sumber belajar, strategi belajar, dan menilai hasil belajar. Sejalan dengan pendapat Kaunes dalam Ajija 2012 mendefinisikan self-directed learning atau SDL adalah sebuah proses di mana individu mengambil inisiatif dengan atau tanpa bantuan orang lain dalam mendiagnosis kebutuhan belajar mereka, merumuskan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi sumber dan material untuk belajar, memilih dan menerapkan strategi pembelajaran yang tepat dan mengevaluasi hasil belajar. Maka dapat disimpulkan bahwa self-directed learning atau SDL merupakan proses di mana siswa sebagai subjek berinisiatif belajar tanpa bantuan orang lain. Siswa harus merancang, mengatur, dan mengontrol kegiatan mereka sendiri. Siswa dituntut untuk menentukan tujuan belajar mereka sendiri, merancang strategi untuk mencapai tujuan belajar, dan penilaian hasil belajar sendiri, serta memiliki tanggung jawab untuk menjadi agen perubahan dalam belajar. Mungkin dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan materi yang kelima dari jenis-jenis model pembelajaran student centered learning, yaitu pembelajaran kooperatif. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai
pembelajaran kooperatif ini, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu pembelajaran kooperatif. Nah, pembelajaran kooperatif atau di dalam bahasa ini disebut dengan cooperative learning itu berasal dari dua kata ya, yaitu kooperatif dan learning. Kooperatif memiliki arti kerjasama, sedangkan learning memiliki arti belajar. Jadi bisa disimpulkan bahwa cooperative learning adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan bersama-sama. Jadi, pembelajaran kooperatif merupakan metode pembelajaran yang menyajikan ide bahwa peserta didik harus mampu melaksanakan kerjasama melalui sebuah tim atau kelompok dalam proses pembelajaran. Nah, bisa saya simpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif ini mengutamakan kerjasama gitu ya, melalui sebuah tim atau kelompok dalam menyelesaikan sebuah permasalahan gitu, yang mana di dalam tim atau kelompok ini terdiri dari berbagai macam peserta didik yang heterogen atau bermacam-macam gitu ya, dengan karakteristik peserta didik juga yang berbeda-beda. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai pengertian. Sekarang apa tujuan dari pembelajaran kooperatif ini? Nah, satu yaitu hasil belajar akademik, yang kedua pengakuan adanya keberagaman, dan yang ketiga pengembangan keterampilan sosial. Jadi tujuan khusus dari pembelajaran kooperatif di atas itu terdapat persamaan gitu ya, yakni pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan hasil belajar akademik siswa. Jadi di sini siswa dilatih untuk dapat menerima berbagai macam keberagaman dari teman-temannya, serta bisa mengembangkan keterampilan sosial dan tentunya mengembangkan sisi kognitif dari peserta didik tersebut. Nah, yang ketiga ada karakteristik pembelajaran kooperatif. Nah, di dalam makalah yang saya cantumkan gitu ya, ada 4 karakteristik kooperatif gitu ya. Yang pertama ada ketergantungan yang positif. Jadi maksudnya dengan adanya pembelajaran kooperatif ini kan tadi pembelajaran kooperatif itu berdasarkan kelompok ya. Nah, di sini peserta didik akan lahir ketergantungan dari peserta didik yang lainnya. Yang mana dengan adanya pembelajaran kooperatif ini, peserta didik akan saling membutuhkan peserta didik yang lainnya dalam pembelajaran kelompok tersebut sebagai suatu bentuk kerjasama gitu yang sangat erat antara anggota kelompoknya dan untuk mencapai tujuan bersama gitu. Kemudian yang kedua, interaksi tatap muka. Nah, pasti ya di dalam suatu kelompok pasti di sini peserta didik akan saling bertatap muka gitu, face to face. Kemudian juga akan saling berdialog antara satu dengan yang lainnya untuk memecahkan suatu permasalahan dan mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga ada akuntabilitas individual. Maksudnya apa? Jadi di sini ranahnya ranah guru gitu ya. Walaupun ini dalam segi kelompok gitu ya, hasilnya pun hasil kelompok, tapi tetap guru akan menilai peserta didik itu secara individu gitu ya, tidak hanya tergantung pada hasil kelompoknya tersebut, tetapi guru akan langsung meninjau bagaimana peserta didik dalam tiap-tiap peserta didik dalam mengembangkan sisi kognitifnya. 4, ada keterampilan menjalin hubungan antar pribadi. Jadi maksudnya dengan keterampilan menjalin hubungan antar pribadi, pembelajaran akan menumbuhkan gitu ya, akan menumbuhkan sisi keterampilan menjalin hubungan antar pribadi yang baik gitu. Di sini akan terjalin keratan gitu ya, keratan dari peserta didik itu sendiri. Itu mungkin karakteristik dari pembelajaran kooperatif. Ya, ada yang disebut dengan langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Di sini ada 6 langkah utama atau tahapan-tahapan yang harus ada di dalam pembelajaran kooperatif ini ya. Yang pertama yaitu menyampaikan tujuan dan motivasi peserta didik. Di sini guru harus bisa menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran yang memang sedang dilaksanakan tersebut gitu ya. Yang kedua menyajikan informasi. Nah, di sini guru harus bisa menyajikan informasi kepada peserta didik dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan gitu.
Kemudian yang ketiga, mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok kooperatif. Di sini, guru harus menjelaskan kepada peserta didik bagaimana cara dalam menyelesaikan sebuah permasalahan gitu ya, terutama di dalam rangka atau dalam ranah kelompok tersebut. Keempat yaitu membimbing kelompok bekerja dan belajar. Di sini peran guru yaitu membimbing kelompok-kelompok dalam belajar pada saat mereka sedang mengerjakan tugas gitu ya. Jadi guru harus bisa mengontrol gitu ya, harus bisa membimbing bagaimana peserta didik dalam menyelesaikan atau dalam belajar dan mengerjakan tugasnya gitu. Kemudian yang kelima yaitu evaluasi. Di sini, guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau telah dipelajari juga oleh masing-masing kelompok. Kemudian, si kelompok ini mempresentasikan hasil kerjanya. Kemudian, yang keenam yaitu tindak lanjut. Di sini guru harus bisa mencari cara bagaimana guru bisa memberikan apresiasi atau penghargaan kepada setiap kelompok gitu yang memang sudah melakukan pekerjaannya dengan baik. Di samping itu guru juga harus bisa memberikan rekomendasi atau masukan-masukan atas pembelajaran yang memang telah dipelajari oleh para peserta didik. Nah, yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran kooperatif. Yang pertama, kita akan bahas mengenai kelebihan dari pembelajaran kooperatif ya. Yang pertama, melalui pembelajaran kooperatif ini, siswa tidak perlu terlalu menggantungkan gitu ya kepada guru. Akan tetapi mereka mampu menambah kepercayaan kemampuan berpikir mereka dengan menemukan informasi dan berbagai sumber dan belajar dari siswa yang lain gitu. Jadi tidak hanya terpaku terhadap guru, tetapi siswa juga bisa menggali informasi dari siswa-siswa yang lain. Dan yang kedua, dengan adanya pembelajaran kooperatif ini itu dapat membantu anak untuk respect kepada orang lain gitu dan menyadari akan segala keterbatasan serta menerima segala perbedaan. Kemudian yang ketiga, kooperatif learning juga dapat membantu memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Adapun kekurangan dari pembelajaran kooperatif ini yaitu selama proses diskusi berlangsung gitu akan ada kecenderungan topik pembelajaran yang sedang dibahas gitu ya, yang sedang dibahas meluas sehingga akan banyak waktu yang memang berlalu gitu ya, tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan. Kemudian saat diskusi kelas terkadang didominasi oleh seseorang atau oleh peserta didik yang memang aktif gitu ya, sehingga menjadikan siswa yang lain itu menjadi pasif gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, bismillah. Di sini saya akan memaparkan materi yang terakhir, yaitu mengenai konsep pengembangan kelima jenis model tersebut dalam situasi pandemi. Pandemi COVID-19 yang sedang melanda negeri ini membuat beberapa aktivitas mau tidak mau membutuhkan beberapa penyesuaian agar tetap dapat berjalan dengan maksimal, tak terkecuali dalam bidang pendidikan. Memasuki era new normal, diperlukan adaptasi dan inovasi dalam pembentukan program belajar mengajar yang efektif. Salah satunya adalah metode Student Centered Learning atau bisa disebut dengan SCL. SCL merupakan metode pembelajaran yang menempatkan peran siswa sebagai subjek pembelajaran. Metode ini memungkinkan siswa belajar lebih aktif, mandiri, dan menerapkan serta memahami materi belajar sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Metode SCL ini tetap dapat dilaksanakan dengan maksimal jika pengajar setidaknya menerapkan 3 pokok utama, yakni berpikir sebagai pembelajar. Maksudnya, sebagai pengajar dituntut untuk mau terus belajar dan inovatif. Kemudian, memanfaatkan sumber yang beragam untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, menerapkan meaningful learning ketika menerapkan metode SCL. Untuk memahami permasalahan tersebut, maka dibutuhkan model dan media pembelajaran yang dapat membantu meningkatkan hasil belajar serta memudahkan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran learning.
Pengembangan model student center learning dalam situasi pandemi. Salah satunya ada model pembelajaran kooperatif tipe make a match. Model ini dapat diterapkan pada semua jenis mata pelajaran di setiap jenjang kelas untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Suasana belajar siswa dalam kelompok kecil. Pelaksanaannya, siswa dalam satu kelas dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dalam kegiatan belajar mengajar. Dilaksanakan di salah satu rumah siswa atau rumah salah seorang guru. Kegiatan pembelajaran seperti ini telah lama diterapkan oleh pihak sekolah dimulai sejak pandemi COVID-19 mulai mewabah di Indonesia. Proses pembelajaran seperti ini memang membantu mencegah penularan virus di lingkungan sekolah. Selain itu, kendala pelajar daerah yang masih kesulitan dalam mengakses teknologi informasi serta jaringan internet dapat diatasi dengan mudah. Yang kedua yaitu creativity thinking atau berpikir kreatif, di mana guru dapat mendampingi peserta didik yang memiliki kreativitas tinggi, mampu berpikir dan melihat suatu masalah dari berbagai sisi ataupun perspektif. Yang ketiga ada kolaborasi, bekerja sama atau berkolaborasi. Yang keempat ada communication atau berkomunikasi, dimaknai sebagai kemampuan peserta didik dalam menyampaikan ide dan pikirannya secara cepat, jelas, dan efektif. Aplikasi ponsel seperti WhatsApp bukan lagi sekedar saran memberi informasi searah, tetapi targetnya yaitu sebagai saran membangun berbagai kecakapan dalam 4C. Yang ketiga ada discover learning, dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam menemukan hal baru. Sebagai contoh, pada pembelajaran simulasi dan komunikasi digital materi pembuatan slide presentasi, pada materi ini siswa tidak dipaksakan untuk menggunakan satu software tertentu untuk membuat slide presentasi, namun siswa diberikan kebebasan mencari, mengidentifikasi, dan menemukan software apa yang paling tepat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan perangkatnya masing-masing. Dengan model Discover ini, hasil penemuan pengetahuan baru yang didapatkan setiap siswa bisa berbeda. Nah, disinilah peran guru memberikan generalization dari pengetahuan tersebut, dan secara tidak langsung siswa dapat memperoleh banyak referensi baru dari hasil penemuan siswa lainnya. Yang terakhir, penerapan role playing dalam masa pandemi. Langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa. Yang pertama yaitu guru mempersilahkan siswa membentuk kelompok. Yang kedua, setelah kelompok terbentuk, siswa dapat berdiskusi secara daring untuk menentukan cerita yang akan dipresentasikan melalui metode role playing. Yang ketiga, setelah siswa-siswi mempresentasikan tugasnya, mereka melakukan grup video call bersama kelompoknya yang berjumlah 3 orang ditambah guru. Mereka bermain peran sesuai dengan cerita yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Nah, di sini guru berperan sebagai penonton sekaligus memberikan nilai pada hasil penampilannya. Dengan demikian, para siswa dapat belajar bermain peran dengan tatap muka meskipun melalui daring. Selain itu, mereka dapat melepas rasa bosan dan jenuh setelah lama tidak berjumpa. Sekian dari saya, terima kasih.